Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Imadi Sukadana dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan akhiran NIM 145 akan menjelaskan materi mengenai Solid State Welding Process. Adapun materi ini merupakan materi dari mata kuliah Material dan Proses. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya STMT. Baik, langsung saja. Topik pembahasan pada presentasi saya kali ini, yang pertama akan membahas mengenai introduction, mengenai apa itu solid state welding, kemudian yang kedua akan membahas mengenai cold welding and roll bonding, kemudian selanjutnya ada ultrasonic welding, yang keempat ada friction welding, dan yang terakhir ada resistance welding. Baik, langsung saja. Yang pertama, introduction. Nah, solid state welding ini merupakan suatu pengelasan yang penggabungannya diperoleh dari pemberian tekanan atau pemberian panas diikuti dengan tekanan pada kedua benda kerja yang ingin digabungkan atau dilas. Nah, solid state welding ini selalu memerlukan tekanan untuk proses penyambungan dua benda kerja. Apabila hanya menggunakan panas, lalu kedua benda kerja tersebut ditempelkan, maka akan sulit terjadinya suatu penggabungan. Proses solid state ini juga tidak menggunakan logam pengisi. Nah, adapun jenis-jenis dari solid state welding ini adalah diantaranya ada cold welding, kemudian ultrasonic welding, friction welding, dan ada resistance welding. Yang pertama, cold welding and roll bonding. Cold welding. Nah, proses cold welding ini merupakan proses penyambungan dua benda kerja yang tidak memerlukan input panas untuk menyatukan potongan logam. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa gambar yang bagian atas merupakan gambar dua benda kerja yang belum dilakukan penggabungan. Proses ini, penggabungan ini dilakukan dengan cara pemberian tekanan dari kedua benda kerja sehingga terjadinya deformasi yang terjadi panas di kedua permukaan benda kerja sehingga benda kerja ini akan menyatu karena akibat panas yang dihasilkan dari tekanan tinggi yang diberikan. Kurang lebihnya cold welding prosesnya seperti itu. Kemudian energi yang diperlukan untuk mengikat kedua logam ini hanya diterapkan dalam bentuk tekanan saja. Cold welding ini juga dianggap sebagai proses pengelasan dalam keadaan padat, yang dimana logam tetap dalam fase padat dan tidak akan mencair di setiap saat atau dalam proses pengelasan. Kemudian yang kedua ada roll bonding. Nah, pada roll bonding ini tekanan diterapkan pada benda kerja melalui gulungan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, benda kerja yang akan dilapisi akan melewati proses roll bonding atau cladding, yang dimana sebelum melakukan cladding, benda kerja harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian logam dasar ini diapit dengan logam pelapis, lalu melewati dua roll berat yang dipertahankan pada tekanan yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya menyertakan sebuah video yang saya ambil dari YouTube yang akan menjelaskan mengenai proses roll bonding ini. Nah, ini merupakan videonya yang dimana sebelum melakukan cladding, benda kerja harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah proses pembersihan selesai, logam dasar ini dilapisi dengan logam pelapis yang akan melewati proses pengerolan yang dipertahankan pada tekanan yang tinggi dan suhu yang tetap.
Kemudian selanjutnya ada ultrasonic welding. Nah, prinsip kerja dari ultrasonic welding ini adalah adanya vibrasi ultrasonik yang dihasilkan oleh transducer yang berwarna merah ini ke ujung sonotrode yang berwarna putih, yang akan menyebabkan dua benda kerja ini disambung akan timbul panas. Nah, serta terjadinya pecahnya lapisan oksida. Kemudian dengan adanya tekanan dari atas ini akan mengakibatkan kedua material benda kerja ini akan tersambung. Nah, adapun komponen-komponen dari ultrasonic welding ini ada pneumatic press yang dimana digunakan untuk memberikan tekanan pada dua potongan benda kerja yang akan disatukan. Kemudian ada fixture or nails or anvil yang berfungsi sebagai alat penjepit benda kerja yang digunakan untuk menahan dan menjepit potongan benda kerja menjadi satu. Kemudian di sini terdapat tumpukan ultrasonik yang dimana ada konverter, kemudian ada booster, dan yang terakhir ada sonotrode. Nah, ketiga komponen ini disetel untuk bekerja pada frekuensi resonansi 20 sampai dengan 40 kHz. Konverter ini berfungsi untuk mengubah sinyal menjadi getaran mekanis frekuensi tinggi. Kemudian booster ini berfungsi untuk memodifikasi amplitudo getaran secara mekanis. Dan sonotrode ini berfungsi untuk mentransmisikan getaran mekanis ke benda kerja yang akan dilas. Nah, selanjutnya ada ultrasonic generator. Ultrasonic generator ini berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan sinyal listrik frekuensi tinggi yang cocok untuk frekuensi resonansi konverter, booster, dan sonotrode. Nah, di gambar sebelah kanan ini terdapat skema dari proses pengelasan pada ultrasonic welding. Pada gambar yang di pojok kiri atasnya merupakan gambar dari dua potongan benda kerja yang akan digabungkan dipasang pada anvil. Kemudian sonotrode dibuat untuk menyentuh kedua benda kerja tersebut dan diberikan tekanan seperti pada gambar ketiga, sehingga benda kerja akan menjadi bersentuhan keduanya. Kemudian yang gambar keempat, tekanan diterapkan pada kedua benda anvil. Setelah itu, sonotrode ini digetarkan secara vertikal pada frekuensi yang tinggi, yaitu 20 sampai dengan 40 kHz, yang akan mentransmisikan getaran mekanis ke kedua benda kerja ini. Nah, dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas di ujung kontak kedua benda kerja, kedua permukaan benda kerja, dan melelehkannya hingga akan menyatu. Kemudian setelah proses selesai, dilakukan pemadatan atau pendinginan benda kerja. Nah, setelah proses pemadatan selesai, sonotrode kembali diangkat ke atas dan benda kerja dikeluarkan dari anvil. Benda kerja yang keluar dari anvil ini berupa benda kerja yang telah selesai dilas. Nah, untuk lebih jelasnya, saya di sini menampilkan sebuah video mengenai proses ultrasonic welding. Ultrasonic welding. Ultrasonic welding is a solid-state welding process. This process does not involve the use of electrode or filler metal or generation of arc. It is a welding process which uses ultrasonic vibrations to weld or join. Working principle of ultrasonic welding.
The weld is produced by the application of a high-frequency ultrasonic vibrational energy in the order of 20 kHz to 40 kHz. This causes friction and hence heat is produced at the point of contact between two workpieces to be joined together, thus producing a metallurgical weld or bond without melting the metal. Parts of ultrasonic welding machine. Power supply. A normal line voltage of 240 V is applied. Transducer or converter. A converter is used to convert the high-frequency electric signal into high-frequency mechanical vibration, and it does so by using the piezoelectric effect. Booster and horn. A booster amplifies the frequency and is then supplied to the horn. Horn transmits this vibrational energy to the workpiece. Fixtures. Fixtures are the devices used to hold and clamp the two workpieces together. Working. The parts to be joined together are held in contact with each other under pressure by using the press and fixtures. Then high-frequency electric signals are then converted into high-frequency mechanical vibration with the help of a converter or transducer. Then it is fed to the booster, which amplifies the vibrational energy. This high-frequency vibrational energy is then transferred to the workpiece to be joined together with the help of a horn. This vibrational energy at the contact between the two workpieces generates local friction and shear force and produces plastic deformation, thus generating heat, and the two pieces are joined together at the interface metallurgically upon. Baik, yang selanjutnya ada friction welding. Nah, dalam proses pengelasan ini, gesekan digunakan untuk menghasilkan panas pada permukaan intervensi. Kemudian panas selanjutnya digunakan untuk menggabungkan dua benda kerja dengan memberikan tekanan eksternal pada permukaan benda kerja. Nah, dari gambar ini dapat saya jelaskan prosesnya bahwa yang pertama ini dari dua benda kerja, satunya dipasang pada cuk yang diam dan cuk yang diam ini, dan bagian yang satunya dipasang pada rotor. Kemudian rotor ini diputar dengan kecepatan tinggi dari sumber daya eksternal. Nah, dengan tekanan tinggi diterapkan pada benda kerja yang satunya, dekatkan ke benda kerja yang berputar sehingga akan menimbulkan panas. Sampai beberapa waktu panas akan dihasilkan dan akan menghasilkan proses pengelasan. Jadi dua benda kerja ini akan tersambung dari gesekan dengan terputarnya salah satu benda kerja dan yang satunya diberi tekanan yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya menampilkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube juga, yang akan menjelaskan mengenai proses dari friction welding. Friction welding. Friction welding is a solid-state welding process in which the heat required to produce a weld is developed by the mechanical friction generated at the interface due to the relative motion of the metals to be welded together. The resulting bond is as strong as the parent metal. Unlike arc welding, friction welding does not make use of filler metal, and the process can be automated. Working principle. When you rub a surface against another surface applying some pressure, you can feel that after some time the repeated rubbing causes the two surfaces to get hot. This is because all surfaces, despite they look smooth and flat to our naked eyes, all surfaces have some irregularities at the microscopic level. Hence, by relative motion between two rough surfaces produces friction, and therefore, heat is generated, and if considerable pressure is applied with rapid relative motion, then the heat generated is considerable enough to cause the material to get viscous at the contact point, and the relative motion is carried out in such a way that it causes the mixing of the two metal at the point of contact and then fuse. Upon cooling, a bond is generated. Nah, jadi itu merupakan sebuah video yang menjelaskan mengenai apa itu friction welding dan bagaimana proses kerjanya atau prinsip kerja dari friction welding. Nah, friction welding ini
memiliki 3 jenis atau memiliki 3 bagian, yaitu ada inertia friction welding, kemudian ada linear, dan ada friction stir welding. Friction. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, inertia friction welding. Pada inertia friction welding ini, salah satu logam atau benda kerja dipasang pada cuk dan diputar dengan kecepatan yang tinggi dan konstan. Nah, roda di belakangnya ini atau puli ini merupakan poros yang terhubung dengan cuk yang akan memutar benda kerja ini. Kemudian benda kerja yang lainnya dipasang pada klem, yang dimana klem ini dia tidak berputar, tapi nanti akan diberikan tekanan masuk untuk mendekati dengan benda kerja yang berputar atau benda kerja satu. Karena roda terus berputar, karena energi mekanik yang tersimpan di dalamnya, dan tekanan dari klem ini dinaikkan sehingga mendekati benda kerja yang satu dan akan menghasilkan panas. Setelah menghasilkan panas, proses ini akan terjadi penyambungan dua buah benda kerja. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube yang menjelaskan mengenai bagaimana proses inertia friction welding ini. Baik, langsung saja. How does inertia welding work? Basically, by forcing together pieces to be joined in such a way that rotary motion and pressure are converted into heat, which literally bonds the pieces into one part. Two pieces to be joined are aligned in an inertia welding machine. One piece is held stationary, the other is rotated rapidly on a spindle chuck attached to a flywheel. When the flywheel reaches a predetermined speed, it is disengaged and the freewheeling piece is forced against the stationary piece. Friction between the parts heats the budding surfaces to forging temperature. Just before rotation ceases, the two pieces bond automatically. When the flywheel stops, the weld is complete. Nah, jadi itu merupakan proses dari inertia friction welding. Nah, untuk selanjutnya ada linear friction welding. Pengelasan linear friction welding ini adalah proses penyambungan solid state yang bekerja dengan mengayunkan satu benda kerja ke benda kerja yang lainnya. Nah, gesekan di antara permukaannya ini menyebabkan bahan antarmuka menjadi panas, menjadi plastis. Bahan plastis ini kemudian dikeluarkan dari antarmuka yang menyebabkan benda kerja ini menjadi terbakar. Sehingga kedua benda kerja ini akan tersambung akibat panas yang dihasilkan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Video ini merupakan video dari proses linear friction welding. How does linear friction welding work? Basically, by forcing together pieces to be joined in such a way that linear motion and pressure are converted into heat, which literally bonds the pieces into one part. Two pieces to be joined are lined in a linear friction welding machine. One piece is held stationary, the other is oscillated rapidly using a linear actuator. When the linear actuator reaches a predetermined frequency and amplitude of oscillation, the moving piece is forced against the stationary piece. Friction between the parts heats the budding surfaces to forging temperature while displacing parent material. The force that is applied during the process can be varied to optimize the resulting welded component, and these forces are maintained for a specific amount of time
for a specific amount of displacement. Once one of these two desired criteria is satisfied, the oscillation stops, the moving piece is returned to the mid-stroke of oscillation as the oscillation is stopped, and forge force is applied. The two pieces bond automatically. The weld is complete after forge force has been maintained for a predetermined amount of time. Nah, jadi itu merupakan video dari proses linear friction welding. Untuk selanjutnya ada friction stir welding. Friction stir welding ini merupakan proses penyambungan benda kerja yang menggunakan alat yang tidak habis pakai untuk menyambung dua benda kerja ini. Nah, kemudian benda ini akan melintasi garis sambungan sehingga menyebabkan bahan menjadi panas dan melunak. Kemudian di belakang benda kerja ini akan dihasilkan proses lasan yang dimana berfungsi untuk menampung bahan plastis yang dicampur secara mekanis untuk membuat lasan fase padat. Friction stir welding. How does it work? Usually during welding, sparks, smoke, and extreme heat are to be expected. Usually. But is there a welding procedure that can operate without all of that? Yes, friction stir welding. But how does it work? Friction stir welding is the optimal process for materials of the future, such as aluminum, copper, and magnesium. It joins the materials without melting. Friction stir welding aims to perfectly join two workpieces. The metals are not melted, instead, they are stirred, in other words, mixed. In addition to stirring, friction plays an important role. This tool enables the friction. The rotating pin is pressed into the workpiece. Frictional heat is generated through pressure and rotation. Due to the heat, the material becomes deformed, even without reaching the melting point. By moving forward along the welding path, the rotating tool stirs both materials. Thus, a discrete and extremely strong joint is created. With this innovative technology, parts that are fit for the future can be produced. Light, strong, and of high quality. Join Grenzebach on the path, and we will support you during the entire process of friction stir welding. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari video yang menjelaskan mengenai proses friction stir welding. Kemudian, kelebihan dari friction stir welding ini adalah dapat menghasilkan lasan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat, kemudian tidak menggunakan flux, lebih sedikit area yang dipengaruhi panas yang dihasilkan dari proses ini. Kemudian berbagai macam logam dapat dioperasikan pada friction welding. Namun selain kelebihan, tentunya ada kekurangannya. Kekurangan dari friction welding ini adalah terbatasnya proses pada sambungan but dan sudut datar, biaya peralatan yang sangat tinggi, serta hanya dapat digunakan untuk bagian mesin yang lebih kecil. Bagian besarnya tidak kompatibel dengannya. Kemudian pengaplikasian dari friction welding ini dapat digunakan untuk membuat tabung dan poros. Kemudian sebagian besar digunakan dalam industri kedirgantaraan, industri mobil, kelautan, dan minyak. Digunakan juga untuk mengelas tuas persneling, mata bor, dan lain sebagainya. Selain hal itu, digunakan juga dalam industri listrik, yaitu untuk peralatan las tembaga dan aluminium. Nah, selanjutnya ada resistan welding. Resistan welding ini merupakan proses penyambungan logam dengan menerapkan tekanan dan mengalirkan arus dalam waktu yang lama melalui area logam yang akan disambung. Kemudian, proses resistan welding ini
memiliki keuntungan yang besar, yaitu tidak memerlukan elektroda habis pakai, gas pelindung, atau flux. Resistan welding ini memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah resistan spot welding, resistan seam welding, projection welding, dan stud welding. Langsung saja, yang pertama spot resistan welding atau resistan spot welding. Proses pengelasan pada spot welding ini digunakan dengan menerapkan tekanan dan panas dari arus listrik ke area las melalui elektroda. Kemudian proses ini melibatkan tekanan dan panas ke area las menggunakan elektroda atas bawah ini dengan tembaga paduan berbentuk yang mengalirkan arus listrik melalui potongan las. Nah, panas pengelasan yang dihasilkan oleh arus listrik yang ditransfer ke benda kerja melalui elektroda paduan tembaga menggunakan tembaga pada elektrodanya karena memiliki konduktivitas thermal yang tinggi dan resistansi listrik yang rendah dibandingkan dengan kebanyakan logam lainnya. Nah, untuk proses kerjanya lebih jelasnya terdapat pada video yang saya sertakan. Spot welding. The construction and operation of the spot welding is shown. Rocker arm, electrode, work pieces. The metal pieces are placed between two copper electrodes and current is passed. The pieces are heated at their area of contact by electrical resistance. Then, the electrode is pressed against the metal pieces by mechanical or hydraulic pressure. Application of spot welding. The typical application of spot welding are shown: automobile industry, frameworks, manufacturing industry, sheet metal work, ventilation ducts. Nah, jadi itu merupakan sebuah video yang menjelaskan bagaimana proses spot welding itu dilakukan. Bahan yang cocok dilas dengan menggunakan spot welding ini adalah baja galvanis atau yang dilapisi sen, kemudian baja tahan karat, paduan nikel, titanium, dan tembaga. Nah, seperti dijelaskan tadi pada video, pengelasan spot welding ini memiliki aplikasi di sejumlah industri termasuk otomotif, kerdigantaraan, kereta api, furnitur logam, elektronik, dan konstruksi. Nah, selanjutnya ada resistan seam welding. Seam welding ini merupakan proses pengelasan dengan elektroda berbentuk roda yang diputar sehingga menghasilkan las yang panjang sepanjang sambungan pada benda kerja. Resistan seam welding ini mampu memproduksi sambungan yang kedap udara. Biasanya proses seam welding ini digunakan untuk pembuatan tangki bahan bakar dan kontainer dari sheet metal. Untuk proses seam welding ini terdapat pada sebuah video. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Resistant seam welding.
The construction and operation of the seam welding is shown. Vertical movement. Wheel electrode, workpiece. Water tube. Seam welding are used to produce continuous joint between two workpieces. The workpieces are placed between two rotating wheel electrodes. When electric current is passed through the electrodes, high heat is produced on the workpiece between the wheels. Applications of resistance seam welding. The applications of resistance seam welding are shown. Brewery tanks, containers, heat exchangers, motor case, nuclear components, pressure vessels. Nah, jadi itu merupakan video yang menjelaskan mengenai proses pengelasan seam welding dan pengaplikasiannya di beberapa bidang. Misalnya ada di bagian nuklir, kemudian tabung tangki bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada projection welding. Projection welding ini merupakan proses pengelasan yang dimana penggabungannya terjadi pada satu atau lebih titik kontak kecil yang berada pada komponen atau bagian benda kerja. Titik kontak ini diperoleh dari rancangan benda kerja yang akan dilas dan bisa terdiri dari tonjolan yang berupa tonjolan ini timbulan atau perpotongan lokal pada benda kerja. Nah, cara kerja dari projection welding ini adalah elektroda tembaga yang digunakan dalam pengelasan proyeksi karena memiliki konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Arus kemudian dilewatkan melalui sistem. Saat arus melewati panas dihasilkan karena hambatan internal. Panas yang dihasilkan ini akan memfokuskan proyeksi pada benda kerja karena ketika dua benda kerja ditempatkan bersama, lembaran ini akan menyentuh titik proyeksi. Ketika benda kerja diberi tekanan yang tinggi oleh plat, proyeksi ini runtuh dan melebur sehingga menghasilkan suatu lasan yang berkualitas dan dua bentuk atau dua benda kerja logam berhasil dilas. Untuk proses lebih jelasnya, mari kita lihat pada video berikut. Projection welding. The working process of projection welding is shown. It is one type of resistance welding process wherein coalescence is produced by the heat obtained from resistance to electric current flow through work parts held together under pressure by electrodes. Electrodes are cooled as in spot welding. Since a number of welds are made at each operation, both the electrical power, that is kVA, and mechanical pressure must be correspondingly greater as compared to spot welding. The 2D working process of projection welding is shown. The projection in the upper pieces is held in contact with the lower pieces under electrode pressure. The current flows and being localized to the region around the projection heats the metal in that area to the plastic state.
The heated and softened projection collapses under pressure of the electrodes, thereby forming the weld. Flat electrodes are used against tip electrodes in spot welding. Application of projection welding. The application of projection welding are shown: crossed wire weld, refrigerator condenser, small fasteners and nut. Welding larger components. So these are the applications of projection welding. Nah, keuntungan dari proses projection welding ini adalah membutuhkan pasokan arus yang sangat kecil, membutuhkan lebih sedikit tekanan untuk pengelasan, dan tidak seperti las spot yang dimana tidak ada batasan ketebalan logam yang akan dilas. Kemudian pada projection welding ini juga memberikan keseimbangan panas yang baik saat proses pengelasan. Namun kerugian dari projection welding ini atau kekurangannya adalah pembentukan proyeksi dalam pengelasan. Proyeksi ini merupakan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian tidak dapat diterapkan pada kuningan dan tembaga, dan peralatan dari projection welding ini adalah sangat mahal. Proyeksi ini tidak dapat dibuat pada benda kerja yang tipis. Projection. Kemudian yang terakhir ada stud welding. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa pengikat dan ferrokeramik ini ditempatkan dengan kuat pada permukaan benda kerja, di bawah permukaan benda kerja. Nah, kemudian setelah memicu, pistol las secara otomatis mengangkat pengikat ini dari logam dasar dan memulai busur listrik yang akan melelehkan ujung pengikat dan sebagian besar dari logam. Kemudian busur keramik memusatkan panas dan mempertahankan material cair di area las untuk kekuatan dan keandalan las yang maksimum. Kemudian pada saat yang tepat, pengikat dan logam induk menjadi cair, sehingga pengikat secara otomatis jatuh ke permukaan benda kerja dan logam mengeras dan lasan fusi berkualitas dapat dihasilkan. Nah, di sini saya menampilkan sebuah video mengenai stud welding. Arc stud welding is generally used to weld large diameter fasteners to more porous and thicker base metals. Stud fasteners are available in many sizes and shapes. A fastener and ceramic ferrule are loaded into the welding gun and firmly placed against the work surface under spring tension. Upon triggering, the welding gun automatically lifts the fastener from the base metal and initiates a controlled electric arc, which melts the end of the fastener and a portion of the base metal. At the precise moment the fastener and parent metal become molten, and the fastener is automatically plunged into the work surface. The metal solidifies, creating a high-quality, full-penetration cross-sectional weld in seconds. For more information about your stud welding requirements, please contact Sunbelt Stud Welding at 1-800-462-9353. Nah, jadi itu merupakan video yang menjelaskan bagaimana proses stud welding dilakukan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya yang membahas mengenai solid state welding proses. Kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.